Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa dalam keberkahan dan pastinya selalu sehat, tambah semangat, dan jangan lupa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, tetap pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Dan hari ini kembali Mas Oji Channel hadir menemui teman-teman semuanya, ingin sharing-sharing kembali seperti biasa. Nah, hari ini kita ingin sharing tentang informasi ringan yang mungkin bisa menjadikan kita menambah semangat dan motivasi kita. Kalau sebelum-sebelumnya kita menyikapi tentang adanya PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara menyeluruh di Jawa dan Bali, maka tentu kemarin kita sempat singgung tentang bagaimana para pengusaha pusat-pusat perbelanjaan seperti mal mengeluhkan kalau sampai mal ditutup. Nah, ini ada lagi sebuah informasi yang juga masih berkaitan dengan itu, yaitu kalau malnya ditutup, kan juga masjidnya ditutup. Ada aturan di dalam pemberlakuan PPKM ini bahwa masjid diharuskan ditutup. Nah, ini menjadi kesedihan buat kita, khususnya kita sebagai umat muslim. Kenapa masjid mesti ditutup? Nah, sebagai muslim kita semuanya bahagia dan menjadi sebuah kesyukuran apabila bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid. Ya, hanya 5 menit sampai 10 menit kita bisa sholat jamaah. Tentu kalau kemudian masjidnya ditutup, kehilangan besar bagi kita, kerugian besar bagi kita karena nggak bisa sholat berjamaah. Nah, terkait dengan itu, ini ada sebuah video yang kita ingin sharingkan tentang apa komentar apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad sebagai ulama kita yang banyak sekali nasihatnya kita dengarkan untuk menjadi motivasi. Tentang pemberlakuan masjid ditutup, Ustadz Abdul Somad menyampaikan khutbahnya di hari Jumat kemarin menyikapi tentang adanya penutupan masjid, termasuk menyikapi tentang adanya COVID ini. Apakah ada titik terang? Yuk kita simak di sini ya. Kita simak semuanya. Titik terang di tengah kegelapan ini? Orang yang memandang titik terang hanya orang yang bersama dengan Allah. Kalau mengharapkan vaksin, tak dapat diharapkan. Berharap kepada dokter, dokter pun mati juga. Orang yang ditolong Allah hanya orang yang berusaha dan berikhtiar. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Dokter? Tetap pakai masker, karena virus sampai hari ini belum bermutasi masuk ke telinga. Nanti kalau virus bermutasi masuk ke telinga, barulah kita sumbat telinga. Entah bagaimana pula lagi nanti model khutbah Jumat di masa akan datang. Sampai hari ini virus hanya baru masuk rongga mulut dan lubang hidung. Maka tutuplah mulut, tutuplah hidung. Tangan bersalaman bersentuhan, kena air liur, air hidung, maka cucilah pakai hand sanitizer. Masih selamat insya Allah. Masih tetap sholat berjamaah, masih tetap jaga jarak, masih tetap menjaga diri. Tapi orang yang tidak mau ke masjid, melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak-cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah? Padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap jaga protokol kesehatan, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap beribadah. Seorang pasien luka kakinya, pergi ke rumah sakit. Sebetulnya luka itu hanya kecil saja. Lalu Pak Dokter pun menjelaskan,
karena ibu ada bibit-bibit diabetes. Ini luka kecil ini nanti akan menjadi besar. Kalau luka ini sudah besar menjadi akut, menjadi parah, maka kaki akan dipotong, diamputasi. Akhirnya si pasien berpikir pagi, petang, dan malam. Gula darahnya jadi naik, tekanan darahnya menjadi naik, jantung koronernya kumat, darahnya pun kumat. Akhirnya bertambah-tambah penyakit dengan yang lain. Tapi yang mengerti penyakit ini juga dokter. Pak dokter, apa yang membuat ibu itu semakin parah? Ustadz Abdul Somad, yang membuat kita semakin terpuruk adalah pikiran kita. Pikiran kita lah yang paling berbahaya. Maka Allah menjaga pikiran kita supaya tidak terlalu ketakutan, galau, ngeri, cemas. Setan menakut-nakuti kita. Bagaimana caranya? Orang yang berzikir mengingat Allah, memperbanyak bersolawat, maka insya Allah dijaga Allah pikirannya. Kalau sudah pikirannya terjaga, hatinya terpelihara. Kalau sudah hatinya terpelihara, imunnya kuat. Kenapa imunnya kuat? Karena imannya kuat. Kalau imunnya kuat, maka virus COVID tak akan dapat menyerangnya. Kenapa Ustadz mati? Kenapa Kiai mati? Kenapa Buya mati? Lan tamuta nafsun. Orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tak akan mati sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya penuh. Andai orang yang kena COVID itu tidak kena COVID dan dia duduk pagi minum teh, batuk dia, maka dia tetap akan mati juga. Kuatkan akidah. Tapi kita bukan Jabariyah. Jabariyah berserah kepada takdir, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak. Kalau tak mati kata Allah maka tak mati. Itu bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah tetap berikhtiar. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tetap berinteraksi. Kena juga. Berarti kita mesti mengamalkan rukun iman yang keenam. Antu'mina billah. Beriman kepada Allah. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Dengan takdir baik dan takdir buruk. Oke, itu tadi teman-teman semuanya apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad menyikapi tentang pandemi COVID yang belum sampai hari ini berakhir, entah sampai kapan berakhirnya. Beliau juga menyikapi tentang ada larangan ke masjid, masjid ditutup dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah khutbah yang cukup panjang, tapi kita ambil singkatnya saja tanpa mengurangi esensi yang kita ingin bahas kali ini. Jadi beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan. Pertama tadi Ustadz Abdul Somad menyatakan tentang titik terang dari kegelapan kita kali ini. Ya tentu saja titik terangnya adalah orang-orang yang selalu bersama Allah. Saya sepakat, pastinya semuanya sepakat bahwa orang-orang yang senantiasa bersama Allah insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dengan usaha dan ikhtiar yang terus dijalankan, beliau sangat mendukung dan menganjurkan kita semuanya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Tapi beliau juga menyikapi tentang jangan sampai kita melarang orang untuk datang beribadah ke masjid. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Di masjid hanya 5-10 menit, tentu malu sama Allah kalau gara-gara seperti ini kemudian seluruh masjid ditutup ya total ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemerintah. Sepertinya ada sesuatu yang lebih bijak lagi. Kalau pasar ya, kemarin kan pasar dan beberapa perbelanjaan masih diberikan kesempatan untuk dibuka, tetapi dibatasi kapasitasnya. Kalau mall ditutup, kita ingin lihat besok dan beberapa hari ini apakah mall masih ada yang buka ya. Tentu semuanya memang harus kita hormati kebijakannya, tetapi jangan sampai umat muslim juga kehilangan haknya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, juga kita simak tadi di ceramahnya Ustadz juga tadi, dan juga teman-teman kita tadi sempat simak khutbah dari
Ustadz Abdul Somad tentang himbauan kepada kita untuk senantiasa menjaga pikiran kita agar tidak cemas, tidak dihantui dengan ketakutan, tetap tenang ya, karena justru dengan ketenangan ini kita bisa menghilangkan kecemasan sehingga imun kita bisa meningkat, sehingga penyakit yang hadir itu tidak bertambah lebih parah lagi. Banyak cerita kenapa orang menjadi lebih parah sakitnya karena ada kecemasan di dalam dirinya. Itu sepintas yang kita tadi bisa simak tentang beberapa poin nasihat dari Ustadz Abdul Somad yang kita cuplik sedikit untuk bisa menambah semangat dan motivasi kita. Dan itu aja. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Kita semuanya tetap harus waspada bahwa pandemi ini belum berakhir, teman-teman semuanya. Dan pastikan teman-teman senantiasa menjaga protokol kesehatan, tetap kenakan masker, tidak perlu keluar rumah atau kemana-mana kalau memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Saya kira itu aja teman-teman, sharing singkat tentang apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad menyikapi pandemi COVID-19 ini, menyikapi pula tentang masjid yang ditutup. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat hikmah dari sharing singkat kita kali ini. Sebelum kita akhiri, terima kasih atas segala dukungan teman-teman semuanya, dan sampai ketemu untuk besok di lain kesempatan, di perjumpaan yang lain, di sharing-sharing yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilafahnya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.